Halo teman-teman, di sini saya Daniar Pasaprilia Adiningrum dari kelas Akuntansi 2022C, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM 2208069421 akan memberikan materi kepada teman-teman tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, pada pelajaran kali ini, teman-teman akan belajar tentang karakteristik perusahaan manufaktur, kemudian masalah khusus perusahaan manufaktur, kemudian ada akuntansi perusahaan manufaktur, kemudian membuat laporan beban pokok produksi, dan menghitung beban pokok produksi serta beban pokok penjualan. Nah, tujuannya adalah teman-teman bisa memahami karakteristik perusahaan manufaktur, kemudian memahami masalah khusus akuntansi perusahaan manufaktur, kemudian mencatat transaksi-transaksi produksi, dan membuat laporan beban pokok produksi. Nah, teman-teman bisa langsung move ke materinya ya. Jadi apa sih pengertian dari perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Nah, kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur itu kegiatannya adalah mengolah bahan baku yang sudah dipasok, kemudian diproduksi menjadi barang jadi dan siap untuk diperjualbelikan. Nah, apa sih karakteristik dari perusahaan manufaktur sendiri? Kalau dulu kan perusahaan jasa memberikan langsung jasanya kepada customer. Kemudian kalau perusahaan dagang, perusahaan tersebut kegiatannya memasok barang kemudian baru diperjualbelikan. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri, perusahaan tersebut biasanya memasok bahan baku dari produsen, kemudian dilakukan proses produksi menjadi barang dalam proses, kemudian diproses lagi menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan. Nah, prosesnya itu seperti pada gambar yang tertera di video ini. Selanjutnya ada masalah khusus perusahaan manufaktur. Yang pertama ada persediaan atau inventory. Nah, persediaan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau biasa disebut dengan raw materials inventory. Nah, contoh-contohnya dari persediaan bahan baku yaitu beras, kapas, dan lain-lain. Kalau di realnya itu misal perusahaan mebel. Nah, persediaan bahan bakunya biasanya bisa berupa kayu yang digunakan untuk membuat mebel. Kemudian ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Contohnya yaitu tepung terigu, terus benang, dan lain-lain. Kemudian juga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Contohnya itu seperti barang-barang yang sudah siap diperjualbelikan, yaitu roti tawar, baju, sepatu, sendal, dan lain-lain. Selanjutnya ada masalah khusus, yaitu biaya bahan baku atau raw materials cost. Nah, raw materials cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, contohnya itu biaya untuk membeli kayu pada perusahaan mebel. Kemudian juga ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Contohnya itu tukang kayu yang membuat mebel seperti lemari, kursi pada perusahaan mebel. Kemudian ada juga biaya overhead pabrik. Nah, biaya ini tuh biasanya bisa disebut dengan biaya pelengkap. Contohnya kalau di mebel kan sebelum diperjualbelikan ada proses finishing. Nah, mebel tersebut biasanya dipelitur, dibor untuk dipasang furniture, dan lain-lain. Selanjutnya ada masalah khusus perusahaan manufaktur, ada biaya produksi atau production cost, yaitu biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan pada proses produksi. Nah, cara menghitungnya, kita menghitung persediaan barang awal, ditambah dengan biaya fabrikasi, kemudian dikurangi dengan persediaan barang akhir.
Yang kedua ada biaya periodik atau period cost, yaitu ada beban penjualan atau pemasaran. Contohnya itu begini. Misal perusahaan akan menjual barang tersebut ke konsumen, biasanya ada beban biaya transportasi atau beban biaya promosi untuk pemasaran. Kemudian juga ada beban administratif, yaitu beban beban selain biaya produksi dan beban penjualan atau pemasaran, yaitu seperti biaya penyusutan dan biaya lain-lain. Selanjutnya ada beban pokok produksi atau cost of goods manufacture. Nah, beban pokok produksi ini bisa dihitung dengan cara biaya pabrik ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, setelah satu periode, beban pokok produksi bisa direkap menjadi laporan harga produksi atau cost of goods manufacture statement, yaitu bagian dari beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Selanjutnya adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yaitu pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, kemudian pencatatan dalam jurnal, dan pemindahan buku atau posting ke buku besar. Selanjutnya tahap pengikhtisaran, yaitu pembuatan neraca saldo, kemudian pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian, kemudian penyusunan laporan keuangan, kemudian pembuatan jurnal penutup, dilanjut pembuatan neraca saldo penutup, dan pembuatan jurnal balik. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, yang pertama ada bahan baku, raw materials. Jadi, pembelian bahan baku dicatat dalam rekening pembelian dan rekening-rekening lain yang berhubungan. Contohnya itu potongan pembelian, retur pembelian, dan diskon. Nah, untuk pengeluaran bahan baku dari gudang, untuk produksi tidak dicatat. Untuk pencatatannya, teman-teman bisa melihat tabel yang ada di video. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Pembayaran gaji kepada tenaga kerja langsung dicatat dalam buku pengeluaran kas. Nah, dalam buku perlu disediakan perkiraan tersendiri untuk biaya buruh langsung. Nah, kemudian pada akhir periode dibuatkan jurnal penyesuaian untuk upah yang masih belum saatnya dibayar. Nah, untuk pembebanan biaya buruh langsung dilakukan dengan membuat jurnal penutup ke rekening ikhtisar beban pokok produksi. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau overhead. Nah, rincian biaya overhead pabrik ke dalam tiap-tiap jenis biaya dicatat dalam buku tambahan. Pembelian biaya overhead pabrik, misalnya seperti pembelian bahan baku pembantu, dicatat dalam buku pembelian. Untuk pembayarannya dicatat dalam buku pengeluaran kas. Kemudian ada persediaan dalam proses atau work in process inventory, yaitu biaya yang telah terjadi untuk proses produksi tetap harus dilaporkan. Nah, persediaan dalam proses ini akan dicantumkan sebagai persediaan dalam proses, yaitu beban pokok produksi yang telah selesai. Untuk menghitungnya bisa dengan cara biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir periode. Selanjutnya, kita membuat laporan beban pokok produksi. Nah, untuk jurnal dan buku besar pembelian bahan baku, semisal, selama tahun 2000A, PT Surya Dunia Abadi membeli secara kredit bahan baku seharga Rp1.440.000, potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, serta transaksi-transaksi lain yang berhubungan dengan pembelian bahan baku diabaikan dalam contoh ini. Jadi, ayat jurnalnya bisa dilihat dalam tabel tersebut. Karena secara kredit, jadi pembelian bahan baku di debit, kemudian kreditnya adalah hutang dagang. Selanjutnya ada jurnal besar pemakaian tenaga kerja langsung. Selama tahun 2000A, pembayaran gaji pada tenaga kerja langsung berjumlah 150.000. Nah, sedangkan gaji yang masih harus dibayar pada akhir tahun berjumlah 23.000. Jadi ayat jurnal yang dibuat adalah
biaya tenaga kerja di debit adalah 173, kemudian kita kan memiliki hutang 23.000 dan yang harus dibayarkan pada gaji kepada tenaga kerja yaitu 150.000. Selanjutnya ada pemakaian biaya overhead pabrik. Contohnya dalam tahun 2000, biaya overhead pabrik yang dibebankan dalam produksi berjumlah 450.000. Nah, ini rekapannya. Biaya pabriknya contohnya biaya bahan pembantu 150, tenaga kerja tidak langsung 140, sampai dengan biaya overhead pabrik lain-lain 5.000. Kemudian karena dibayar secara kredit, jadi langsung kita kreditnya hutang dagang 450.000. Selanjutnya, ayat jurnal untuk biaya penyusutan bisa dilihat pada tabel di video. Kemudian ada ayat jurnal untuk mencatat dan mengalokasikan biaya amortisasi. Nah, untuk biaya amortisasi pabrik ini, karena tidak berwujud, jadi kreditnya adalah aktiva tidak berwujud. Nah, ini ada ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan bahan baku. Jadi, untuk ayat jurnal penyesuaiannya, di debit ada ikhtisar beban pokok produksi, kemudian persediaan bahan baku. Atau bisa juga dengan persediaan bahan baku di debit dengan kredit ikhtisar beban pokok produksi. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian dengan persediaan dalam proses dan ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang jadi. Jadi untuk ayat jurnal penyesuaiannya masih sama dengan akuntansi perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Cuma yang membedakan adalah nama akunnya. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, dalam neraca lajur perusahaan pabrik terdapat satu kolom tambahan, yaitu laporan beban pokok produksi. Nah, angka-angka dalam kolom ini merupakan dasar untuk menyusun laporan beban pokok produksi. Untuk menghitung beban pokok produksi, sudah kita jabarkan di video tadi ya. Kemudian ada juga laporan beban pokok produksi. Nah, laporan ini adalah laporan tentang kegiatan perusahaan manufaktur, khususnya tentang beban pokok produksi barang. Selanjutnya ada penghitungan laba rugi. Penyusunan perhitungan laba rugi dari neraca lajur tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Perbedaannya hanya terletak pada beban pokok penjualan. Kalau dalam perusahaan dagang, beban pokok penjualan dihitung sebagai persediaan awal ditambah pembelian barang dagang dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk perusahaan manufaktur, untuk perusahaan pabrik, pos pembelian barang dagang diganti dengan beban pokok produksi. Selanjutnya ada neraca. Nah, penyusunan neraca yang benar tidak berbeda dengan yang telah dibahas sebelumnya seperti perusahaan jasa dan dagang. Demikian juga dengan laporan perubahan saldo labanya. Jadi, masih tetap sama. Hanya saja kegiatan yang dilakukan perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Selanjutnya ada jurnal penutup. Untuk jurnal penutup yang harus dibuat untuk perusahaan manufaktur tidak berbeda dengan perusahaan dagang sebelumnya. Nah, tapi termasuk dalam jurnal penutup, perusahaan manufaktur adalah penutupan atas rekening-rekening yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada neraca saldo penutup dan jurnal kembali. Nah, pada neraca saldo penutup dan jurnal kembali, untuk laporannya masih sama dengan bab-bab tentang jurnal balik dan neraca saldo penutup dari perusahaan dagang sendiri. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Terima kasih.